يا لطيفا بالعباد انظم بنا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karrama bani adama wastafa minhumul ulama waqtara aydan minhumul zuhada wal hukama wal qurama. Artinya bahwa alam bermula segala puji itu tertentu bagi Allah Ta'ala, Tuhan yang memuliakan anak Adam, dan memilih Allah Ta'ala daripada mereka itu akan ulama, dan memilih ya Allah pula daripada mereka itu anak Adam akan segala orang yang zuhud dan orang yang jadi hukama dan orang yang mulia. Faqadallahu minhumul arifina billah wa sifati wal asma wa adaqahum adzatal mahabbati wa ta'ahum haqiqatal asya min ardi was sama, dan melebihkan Allah Ta'ala daripada mereka anak Adam akan segala orang yang mengenal akan zat Allah Ta'ala dan akan sifat Allah Ta'ala dan segala asmanya, dan merasakan iya Allah Ta'ala akan mereka itu para wali Allah akan derajat kasih kepadanya, dan telah memperlihatkan iya Allah akan mereka para wali Allah itu akan rahasia segala asia sesuatu daripada bumi dan langit yang terkuat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad khatil anbiya alladzi khuliqa min dzatihi minhu jami'ul asya. Dan rahmat Allah Ta'ala dan salamnya Allah Ta'ala selalu tercurah atas penghulu kita Nabi Muhammad SAW, penutup segala Nabi yang telah dijadikan dia Allah daripada nur zatnya. Nah, berarti itu nur sobat itu makhluknya awal jadikan bagi itu afalnya, kita pandang afalnya itu awal afalnya Nabi Muhammad, dan daripadanya lah dia dijadikan segala sesuatu dari Nabi Muhammad itu pula terciptalah seluruh alam semesta ini. Nah, jadi memandang kita apa dipandang itu seolah Allah Muhammad, ya apa dipandang seolah Allah Muhammad. Jadi Allah Muhammad itu jadi bagi orang dalam tarekat itu yang seolah Allah Muhammad amalannya Sallallahu alaihi Muhammad supaya di hati itu Allah Muhammad ada ya kita ada lah. Wa ala alihi wa ashabihi sadatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'in mahlihan midin yamiddin ila yaumil jazaa, dan atas segala keluarga Rasulullah, sahabatnya dan penghulu segala aulia, dan atas segala yang mengikut bagi mereka itu dan segala yang mengikut bagi segala yang mengikut sahabat, tabiin ya mengikut sampai kita. Dengan kebajikan hingga hari kiamat. Wa ba'du. Kemudian daripada itu maka ini adalah sebagian manaqib riwayat hidup Al-Habib Qutb Irsyad Abdullah bin Al-Haddad Sayyidul Khatib. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan mengampuni serta meridai bagi Al-Habib Abdul Haddad dan bagi orang yang membaca manaqibnya dan orang yang mendengarnya dan orang yang minta bacaakannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ada Tuan Alhamdulillah Haddad adalah seorang ulama besar, wali kutub yang memberikan pendidikan, pengarahan serta tuntunan bagi negerinya, yang mempunyai nama lengkap yaitu Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad bin Ahmad bin Abdullah bin Muhammad Al-Haddad. Bismillah ngambilnya dari datu yang Haddad ini jadi Al-Haddad jadi Muhammad Al-Haddad.
Ya Abdullah lah, Abah Sidin Alwi, Kai Muhammad, Datuk Ahmad, Angga Abdullah, Abah Satu Angga itu berarti Muhammad Al-Hamdah Cini yang lah. Oh ya Alhamdulillah. Dan anak siapa lagi? Alwi anak Ahmad, anak Abu Bakar, anak Ahmad anak Muhammad anak Abdullah anak Al-Faqihul Alamah Ahmad bin Syekh Al-Alamah Rahman anak Sayyid Imam Alwi paman Habib Muqaddam, anak oleh Habib Muhammad Syahidul Birbad. Sidin anak oleh Ali Khalid Qasam. Oh ini namanya Sidin nama nang ketika Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, langsung Allah menjawab dan dengar oleh jamaah Ali Khalid Qasam ini. Sidin besi masjid, jadi Sidin imam. Ketika Sidin bertahiyat, Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semua jemaah mendengar langsung menjawab Sidin, waalaikumsalam ya Syekh Ali. Jemaah mendengar juga suara Rasulullah, maka ketika itu para jemaah berebut buat menjawab Sidin. Karena Sidin bin Alwi, bin Muhammad, bin Alwi, bin Abdullah, bin Ahmad, bin Isa, bin Muhammad, bin Ali Al-Uraidi, bin Jafar As-Sadiq, bin Muhammad Bakir, bin Ali bin Abidin, bin Imran Husain, bin Fatimah Zahra, bin Rasulullah SAW. Al-Habib Abdullah Haddad dilahirkan pada bulan Kamis tanggal 5 Safar 1404 di pinggiran kota Tarim. Itulah ketika ambil berkahnya kita baca yang bernama Subair Hadith Maut Yaman. Al-Haddad bermazhab Syafi'i. Abah Sidin Al-Habib Alwi bin Muhammad adalah seorang yang saleh dari keturunan orang-orang yang saleh juga. Di masa mudanya Al-Haddad berkunjung ke rumah Habib Ahmad bin Muhammad Sayyid Syekh untuk meminta doa. Habib Ahmad Sayyid Syekh berkata, anak-anakmu adalah anak-anakku juga. Juga mereka diberkahi Allah. Saat itu Habib Alwi tidak mengerti maksud ucapan Habib Ahmad Sayyid Syekh. Namun setelah menikahi Salma, cucu dari Habib Ahmad, Sidin hanya tak sadar. Rupanya perkawinan inilah disyaratkan dalam ucapan Ta'ala bahwa anakku, anak kita, anakku juga. Ya ini halnya kawin nama dan berserupukan anak siapa anaknya? Cucu dari Habib Ahmad. Ahmad ini siapa nih? Pamannya? Ya. Salma adalah seorang wanita yang salihah. Salma ini karena nama Salma namanya. Siapa namanya? Seorang salihah dari istrinya. Ini Habib Alwi mendapat putra putri. Baik dari saleh, baik dari saleh pula. Oh ini abahnya Nuai, abahnya Al-Hadul Haddad nih lo Alwi lah kawin lo Salma. Lah kawin lawan Salma. Mbak anak kami yang lain ialah Al Haddad. Yang caranya ialah Al-Habib Abdullah Haddad anaknya ya. Yang kawin Salma ini ya kan siapa? Habib Alwi kawin lawan Salma. Salma ini siapa? Cucu dari Habib Ahmad. Ketika Habib Abdullah Haddad berusia 4 tahun,
sidin terserang penyakit cacar. Nah, 4 tahun sidin. Yang begitu hebatnya penyakit itu sehingga membutakan kedua mata sidin. Nah, banyak bari cacar ini. Bari cacar banyak kanan mati, bila kanan mati. Nah, pada sini mata pada melihat lagi. Nah, umur 4 tahun itu cacar sehingga sidin mata pada melihat lagi buta. Nah, walaupun buta, musibah ini sama saya tidak mengurangi kegigihan sidin dalam mencari ilmu. Inilah ada putus asa, kata putus asa. Kita ya Allah, hanya nang bermula sudah, macam-macam alasannya. Dan nilai bertakdir nilai, jangan lagi kita ya Allah sama dia semangat. Mutawanya lain, mutawanya tawa bahagia. Ia berhasil menghafal Al-Quran dan menguasai berbagai ilmu agama ketika usia masih kanak-kanak. 4 tahun sudah mengaji, jadi 4 tahun sudah mengaji. Nah, inilah kita mau berapa mengaji? Waktu sama-sama oleh lah. Iyalah. Nah, ini pas sudah mengaji. Rupanya Allah SWT berkenan menggantikan penglihatan sidin yang lahir di mata ini Allah dengan mata batin. Jadi mata batin sudah melihat, cuma mata batin nampak jelas, ada nampak. Ada dalil, ada jam. Sehingga kemampuan menghafal dan daya pemahaman sangat mengagumkan. Apa dengar hafal, dengar hafal. Orang baca Al-Quran tidak akan hafal. Gitu. Jadi si membacakan Al-Quran, jangan akan hafal gitu. Sejak lagi halus, ada pelajaran yang sudah kecil-kecilnya masih halus dia, ketujuh masih digemar, ketujuh beribadah dan riyadah melatih nafsu. Lagi halus juga ketujuh benar beribadah, riyadah melatih nafsu, kegemaran, kesukaan, ketujuh membuat ninik dari kedua orang tuanya, sering, ketujuh rancang sekali, tidak tiga menyaksikan anaknya yang buta ini melakukan berbagai kegiatan itu. Buta sih dapihin orang hafal tidak kuat ya karena kesannya tolak sehingga masjid sedang sudah ya lah oleh ngaji nih berarti masjid sehingga sudah jadi apa namanya lah ya lah mulik ngaji aja melalui masjid sehingga dia sudah namanya dalam waktu itu 200 wali Allah selesai dipanjang waktu kita yang ada waktunya, ada orang wali Allah waktunya itu berlebihan. Mereka menasihati agar ia berhenti menyiksa diri. Organ nawar ini hubungan taman-taman siapa ini menasihati jangan terlalu banget Abdullah biar buta sudah melihat yang terlalu banyak begini. Jadi menjaga perasaan keluarganya terhadap mengurangi ibadah. Mengurangi ini ditangkaplah, dinasihati ulangi ibadahnya. Dia jaga kesehatan, enak. Si menghormati khotidin, si ulangi ibadahnya. Dan riadahnya mengulangi juga. Yang sesungguhnya amat ia sekait dan ketujuh ibadah. Tujuh riadah dari apa? Yang seperti pandir, seperti guring, seperti makan, itu riadah namanya.
atau masyarakat, atau bergaul, sebenarnya ada. Alhamdulillah tumbuh dewasa di laboratorium, berkas-berkas cacar tidak nampak lagi di wajahnya. Nah, cacar ini ada bosannya di wajah, ada ini, ada sini bagus nah. Angah tuh di negara ini bekasnya, mohon nih lubang-lubang. Ya nih. Kita mau lah kan, kita mau lah kalau cacar, ada. Alhamdulillah berperawakan tinggi tinggi. Dadasin besar luas, kulit putih, berwibawa, tutur bahasanya menarik benar, syarat dengan mutiara ilmu dan nasihat berharga. Allahumma salli alaihi wa amidana bisallati awda'taha ala dayik. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Alhamdulillah Al-Hamid waliyullah. Allahumma salli ala jami'il amin Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, al-hadad ulang al-hadad Ratikul apa? Syekh Hadad sangat setuju menutup ilmu, menutup yang mengaji. Sampai-sampai membuatnya rancak benar melakukan perjalanan untuk menemui beberapa ulama. Baik banyak sekali guru-guru sidin yang merupakan ulama-ulama besar di maut. Al-Hadad telah berguru lebih dari 100 ulama, lebih 100 ulama. Di antaranya Al-Habib Akil bin Abdul Rahman bin Akil As-Saqaf, seorang tokoh sufi pada mazhab Malamiyah, tokoh sufi madhab Malamiyah. Dan jarinya Habib Abdullah Hadad mendapat ijazah dan kharqatus sufiyah. Gurunya Dosidin tadi yang lain adalah Habib Abu Bakar Ar-Rahman bin Syihabuddin dan Habib Umar Al-Atas. Orang apa nih Al-Atas? Dosidin itu sama-sama kutub lah atas kutub viola, ada kutub viola. Yang tokoh yang terkenal dalam ilmu tariqah. Jadi ulama atas ini adalah terkenal dalam ilmu tariqah. Dari guru-gurunya itulah Hadad banyak berpengaruh hingga menekuni tasawuf sampai ia menyusun Fatihul Hadad. Ada kenal ini, nah ininya kisahnya. Dan dari guru-gurunya tadi tersebut dengan kajiannya yang mendalam berbagai ilmu keislaman sampai Alhamdulillah Hadad bujur-bujur mendapat menjadi orang yang sangat alim, menguasai salik seluk-beluk syariat hakikat. Mempunyai tingkat yang tinggi dalam ilmu tasawuf hingga memperoleh tingkat kutub gaus. Jadi termasuk kutub gaus ini. Seorang dai yang menyampaikan ajaran agama Islam dengan sangat berkesan dan berbagai seorang penulis yang karyanya tetap dipelajari orang sampai saat ini. Nah ya ini kita pilih Sidin, apa kalian kira aku ini mencapai ini dengan sabar saja? Kira aku ini dapat ini langsung dapat saja lah. Pada ada usaha channel dulu, pada ada oyo di sini.
Bertahulah kalian bahwa aku ini berkeliling ke seluruh kota-kota hadil maut untuk menjumpai kaum sholihin menurut ilmu, dan mengambil berkah dari mereka itu. Al-Haddad juga sangat giat dalam mengajarkan ilmu, mendidik murid-muridnya, baik menuntut ilmu datang untuk belajar. Beliau sangat menyayangi kaum fakir miskin. Andaikan aku ingin kuasa dan mampu nih, tentu akan kau penuhi kebutuhan keperluan kaum fakir miskin itu. Sebab pada awalnya agama ini ditegakkan oleh orang-orang mukmin yang lemah. Al-Haddad juga berkata, dengan suap makan sesuap makanan tertolaklah berbagai bencana. Dengan sesuap makanan yang kita berikan kepada orang lain, tertolaklah berbagai bencana. Sesuap aja pakai nasi piring, ibu piring, pakai siapa piring. Tapi niatnya lah, niatnya. Di samping kesibukan Al-Haddad beribadah dan berdakwah, Sidin memelihara perkebunan dan ayam masin bangun, berkebun membantu ayam, yang mana dari hasil perkebunan ayam tadi Sidin gunakan untuk membantu fakir miskin. Bisa mengambil sedekah juga anak yatim, janda, menuntut ilmu, dan orang-orang yang tidak mampu. Lumayan Alhamdulillah, Al-Haddad juga mengetahui tentang ilmu pertanian. Bahkan sering kali Sidin duduk bersama petani-petani untuk mengajarkan ilmu pertanian. Kemudian Al-Haddad menyukai kemasyhuran atau kemegahan dan tidak suka dipuji. Suka masyhur tapi tidak suka dipuji. Baik orang membuat syair-syair, banyak yang membuat syair-syair untuk memujiku, banyak orang membuat syair untuk memujiku. Sesungguhnya aku hendak mencegah mereka, tetapi aku khawatir tidak ikhlas dalam berbuat demikian itu, sehingga aku biarkan mereka berbuat sehendaknya. Hendaknya aku tangati, aku ini anak-anak pada ikhlas nabuhnya lah. Banyak orang bersyair dalam memuji. Al-Haddad tidak pernah bergantung pada makhluk, tidak pernah membantu orang lain. Selalu mencukupkan diri hanya dengan Allah Ta'ala saja. Dalam segala hal, aku selalu mencukupkan diri dengan kemurahan dan karunia Allah Ta'ala. Tidak pernah minta bantu orang, pernah minta bantu. Aku selalu menerima nafkah dari khazanah kedermawanannya Allah Ta'ala. Namanya langsung Allah Ta'ala memberi lewat siapa? Walau alam lewat berapa? Bukan beternak. Al-Haddad juga berkata, aku tidak pernah melihat ada yang benar-benar memberi selain Allah Ta'ala. Nang bujur, nang nyata atau jelasnya. Manusia memberi pada harapannya. Jika ada seorang memberiku sesuatu, kebaikannya itu tidak meninggikan kedudukannya di sisiku, karena aku menganggap orang itu hanya perantara saja. Al-Haddad selalu bersungguh-sungguh dalam beribadah, senantiasa menyertakan amal samping ilmunya. Itu pangkat ilmu ibadah itu jangan tinggal dua itu. Jadi banget ilmu ada wiritan, ilmu ada wiritan, burit ada ilmu, burit ada ilmu. Jangan wiritan hanya majikan ada lagi. Jangan juga
mengaji aja hampir berikan jangan juga. Jadi mengaji sambil berbacaan amalia. Pada masa permulaan setiap malam Al-Haddad mengunjungi seluruh masjid di kota Tarim untuk beribadah. Salah seorang yang tinggal berada dengan masjid tempat Sidin biasa salat mengatakan, setiap malam ketika penduduk kota ini lelap dalam guringnya, aku selalu mendapati Al-Haddad berjalan ke masjid. Mau sahabat Sidin mengisahkan, suatu hari aku berziarah bersama Sidin ke makam Nabiullah Hud. Malam itu seekor kalak telah jangking menyengatku Sidin, sehingga aku terjaga selama semalaman masalah sakitnya Sidin. Aku amati Sidin malam itu kita guring kata guring. Siapa kata guring? Al-Haddad asyik beribadah sepanjang malam. Waktu pertanyakan hal itu, Sidin menjawab bahwa telah 30 tahun namanya Sidin sudah berbuat kayak itu, pada guring bermalaman beribadah aja. Meskipun amat gemar beribadah, Sidin tidak suka menceritakan kisah-kisah memperlihatkan amal ilmu Sidin, kecuali bila keadaan sangat memaksa. Dan Sidin ingin agar amal salehnya itu diteladani. Boleh kisah asal untuk diteladani, bukan untuk kesukaan. Bagi Sidin, aku sengaja tidak memperlihatkan amal ibadahku, meskipun alhamdulillah aku tidak khawatir terkena riya, tetapi sebagaimana dikatakan oleh Nabiullah Yusuf alaihissalam, aku tidak pernah membebaskan diriku dari kesalahan karena nafsu itu selalu mengajak berbuat kejahatan. Pak, ini hadir. Masyurul hadir punya anai wa jannati awdata adai. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah al-Hadith radiyallah. Allahumma salli ala jadil amin Sayyidina Muhammad wa sallam ajma'in.